Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. All praise be to Allah, the Lord of the world, the master of the day after, and the creator of everything in this universe. He has no partner. We are going to explain about part of speech and simple present tense. I'm Shabira Nafisa. Let me introduce my friend. There are Alma Anastasia, Intan Listiana, Ratna Kusuma, Shafira Putri, and Santa Kristi. Yes, please to the first presenter to explain. Part of speech. The H part of speech, 8 bagian dari tata bahasa lazim, dikenal dalam tata bahasa Inggris yang terdiri dari 8 bagian. The H part of speech meliputi noun, kata benda, pronoun, kata ganti, adjektif, kata sifat, verb, kata kerja, adverb, kata tambahan atau keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata sambung, dan interjection, kata seru. Selanjutnya yaitu noun atau kata benda. Noun adalah kata benda yang mempunyai 2 bentuk, yaitu kata benda berwujud dan kata benda tak berwujud. Kata benda berwujud seperti nama orang, nama kota atau negara, kata benda biasa, dan sebagainya. Sedangkan kata benda tak berwujud tidak dapat dilihat tetapi dapat dibayangkan. Contohnya yaitu yang pertama, my baby cries every day. Kata bendanya terdapat di kata my baby. Selanjutnya yaitu he sleeps in his room every night. Kata bendanya ada pada kata he. Selanjutnya yaitu pronoun atau kata ganti. Pronoun atau kata ganti adalah jenis kata yang berfungsi menggantikan orang atau benda. Pronoun terdiri dari kata ganti petunjuk dan kata ganti tak tertentu. Untuk memahami kata ganti lebih lanjut dapat dibaca pada artikel pronoun dalam bahasa Inggris. Contohnya, yang pertama ada Yanti is a good teacher, so many children like her. Yang kedua, Joanna and Vera really likes the song, so let them listen to it. Adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Contoh kalimat dengan adjektif. 1. The sweater is very soft. 2. Jokowi is very wise president. Kata sifatnya yang pertama ada soft dan yang kedua ada wise. Kata kerja. Kata kerja ada bermacam-macam, yakni transitive verb, intransitive verb, regular verb, irregular verb, dan infinitive verb. Contoh kalimat menggunakan verb. 1. We go to school every day. 2. My sister watches the cartoon every evening. Kata kerjanya yang pertama ada goes dan yang kedua ada watches. Adverb, kata tambahan atau keterangan. Adverb atau kata tambahan atau keterangan adalah kata yang dipakai untuk menerangkan kata kerja, kata sifat, atau kata tambahan lainnya. Jenis-jenis menjelaskan arti yang berbeda. Contoh kalimat menggunakan adverb. My teacher answered my question so easily. Yang kedua, my brother studies very diligently. Preposition, kata depan. Kata depan adalah kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat seperti kata di, untuk, sampai, ke, dan sebagainya. Contoh kalimat preposition. Group work today and my horse. My dad work in the office. Selanjutnya ada conjunction atau kata sambung. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menyambung dua kalimat atau dua kata, juga ungkapan-ungkapan menjadi satu. Contoh kalimat conjunction. 1. Me and my sister play that game every day. 2. She is beautiful but she is not diligent. Interjection ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan atau suatu kata yang menggambarkan keadaan suka, duka, marah, terkejut, dan lain-lain. Adapun contoh kalimatnya, yang pertama, oh my god, it's so gorgeous. Yang kedua, wow, you are so smart. Ya, yang pertama, kata serunya terletak pada oh my god. Yang kedua,
kata serunya terletak pada kata wow. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan fakta, habitual action, kejadian yang dilakukan berulang-ulang, general truth, kebenaran umum, atau present, kejadian yang terjadi saat ini. Kata kerja yang digunakan dalam tense ini adalah kata kerja bentuk pertama atau verb 1. The present simple affirmative, we form the present simple with the infinitive of the verb. First, S tambah infinitive, subjeknya ada I, you, we, you, they, itu menggunakan work, sedangkan subjek tambah infinitive tambah S dan imbuhannya S, itu menggunakan he, she, it. Jadi contohnya he works, and it works. Rules for the third person singular. First, in general, infinitive tambah subjek, seperti I read, jadi he reads. Kemudian verbs ending in Y, I play, jadi he plays. I study, menjadi he studies. 3. Verbs ending in O, S and H, T, C, H, X, S, S, N, E, S. I go menjadi he goes. I watch menjadi he watches. I kiss menjadi he kisses. I wash menjadi he washes. Kemudian ada I fix menjadi he fixes. Negative form. For the negative form, subject plus auxiliary verb, do, does, plus not, plus infinitive, contracted forms, don't or doesn't. I, you, we, they use don't. Example, I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like. He, she, it use doesn't. Example, he doesn't read, she doesn't study, it doesn't sleep. Interrogative sentence menggunakan do, does, tambah subjek, tambah objek, tambah si. Do you go to swimming pool every weekend? Does he go to swimming pool every weekend? Does he study mathematics every day? Kemudian ada non-verbal sentence. Rumusnya subjek tambah to be, tambah adjective, tambah noun, and adverb. To be is are, am sama dengan I am, are digunakan oleh you, they, we, is digunakan oleh she, he, it. Example, I am a diligent student, she is friendly person, and we are a group team. This video presentation from us. Sorry if anything's wrong. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.